Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema menanggapi kehendak Allah. Kehendak Allah di sini dimaksudkan dalam perintah Allah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Apa contoh kehendak Allah dalam kehidupan kita? Contohnya ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan jelas dikatakan kita harus bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita tahu kehendak Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita bisa tahu melalui firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, bahwa segala yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan jelas dikatakan di situ bahwa melalui firman Tuhan kita diajar, kita juga diperbaiki kelakuannya, dan juga dididik di dalam kebenaran. Jadi melalui firman Tuhan itu bisa dijadikan pedoman kita untuk menjadi patokan dalam kita menjalani kehidupan ini. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui kehendak Tuhan melalui doa. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dikatakan di situ, berserulah kepadaku. Tuhan mau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan untuk kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Telinga Tuhan pasti mendengar dan Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menuntun kita, membawa ke dalam kehendaknya, ke dalam rencananya. Bahkan dalam kita berseru, kita tidak hanya bisa berdoa untuk menanyakan kehendak Tuhan atas hidup kita sendiri, tapi kita bisa mendoakan orang lain agar Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kehidupan orang tersebut. Contohnya ada di Kolose 4 ayat 12 yang bercerita tentang Epafras yang mendoakan jemaat di sana agar mereka menjadi orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saat kita berseru, kita tidak hanya bisa bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidupku, tapi kita juga bisa bertanya kehendak Tuhan atas hidup orang lain. Dan cara yang ketiga yaitu bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah bukan semata-mata kita dengan mempelajari firman Tuhan atau dengan berdoa, tapi bergaul dengan Allah adalah membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan, komunikasi yang karib, komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Kita bisa lakukan itu di sela-sela pekerjaan kita, di dalam setiap kegiatan kita, bahkan saat kita naik motor pun kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Baiklah kita mempergunakan waktu sebaik mungkin. Di tengah kondisi seperti sekarang ini, begitu banyak waktu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita menjalin komunikasi dengan Dia. Tapi apakah kita sudah mempergunakan waktu dengan baik? Apakah kita sudah memberikan lebih banyak waktu kita untuk Tuhan, atau untuk melakukan kegiatan yang sia-sia, atau bahkan melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan? Marilah itu menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Lalu bagaimana saat Tuhan sudah menyatakan kehendaknya? Sikap hati seperti apa yang harus kita miliki agar kita bisa menanggapi dengan benar kehendak Tuhan tersebut? Cara yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Dalam Mazmur 149 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan yang berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saat kita menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita butuh kerendahan hati untuk menerima itu. Karena kadangkala atau seringkali kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak hati kita. Dan saat itulah dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa menerima setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Kerendahan hati bukan hanya dibutuhkan untuk kita menerima kehendak Tuhan atas hidup kita, tapi kerendahan hati pun dibutuhkan saat kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang lain. Mengapa kita butuh kerendahan hati tersebut saat Tuhan menyatakan kehendaknya atas orang lain? Agar kita tidak terjebak dalam rasa iri hati,
atau bahkan mengasihani diri sendiri. Marilah kita miliki kerendahan hati. Lalu yang kedua, sikap apa yang dibutuhkan untuk menanggapi kehendak Tuhan, yaitu sungguh-sungguh. Saat Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, marilah kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 10-11, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita cari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Setiap waktu kita bisa pakai untuk mencari kehendaknya. Dan saat kita sudah mendapatkan kehendak Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kita, mari miliki kerendahan hati dan kita sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati.